Salam kedamaian. Pandemi COVID-19 telah membawa kita pada uniknya perjalanan di kehidupan ini. Sebuah era baru menjadi pengharapan. Menuju new normal. Memahami kerinduan untuk bersekutu, untuk beribadah di gedung gereja. Maka pada saat ini, bersama dengan Majelis GKJ Gumulan, sebuah pengharapan akan awal sesuatu yang baru. Untuk itu mari bersama kita ungkapkan satu kerinduan, kunyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu, Yesus. Ku nyanyikan haleluya, haleluya. Dan ku nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, dalam sebuah kekuatan pengharapan, Engkau hadir campur tangan dan memberkati. Kami haturkan keberadaan kami. Sebuah kerinduan pandemi COVID-19 sirna dari bumi kami, sungguh menjadi kekuatan. Engkau membawa era yang baru dan menuju new normal, mampukan kami beradaptasi untuk sesuatu yang baru. Untuk itu saat ini kami hendak merenungkan, mempergumulkan, bahkan menyiapkan diri bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Gumulan dalam kerinduan kembali beribadah di gedung gereja bersama majelis GKJ Gumulan di dalam kebijakan, dalam kesiapan menuntun kami memberi diri. Untuk itu kami haturkan pergumulan kami, perenungan kami, sarasean kami pada saat ini, dari awal hingga akhir dalam kuasa berkat-Mu. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ungkapan Sang Juru Mazmur, Daud dalam Mazmur 42, di bait yang kedua mengungkapkan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rusa adalah salah satu jenis binatang yang dilindungi dan mudah dijumpai di kebun binatang manapun. Rusa adalah satwa yang sangat lincah dan berperangai tenang. Keunikan dari rusa adalah ketika bersama dengan kawanannya, kawanan rusa sangat betah merumput berjam-jam di lembah yang subur. Dan setelah itu mencari sumber mata air alami. Satwa bertanduk ini mudah ditemukan di tepian sungai, danau, atau oasis. Seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair, demikianlah kerinduan Daud kepada Tuhan. Hal yang paling dibutuhkan Daud adalah keinginan untuk hidup di dalam nama Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Daud adalah teladan dalam kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan. Betapa Daud sangat merindukan Tuhan. Bahkan kerinduan itu melebihi apapun yang ada di dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Saya yakin kita semua memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan untuk bersekutu dalam nama Tuhan. Kerinduan untuk beribadah di gedung gereja. Maka wajar bagikan Daud mengucapkan mazmurnya. Demikian juga kita mengucapkan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dalam kerinduan kita bersekutu kembali. Kita ada di dalam era yang baru. Orang mengatakan menuju new normal. Dan saat ini sarasean kita menuju new normal di GKJ Gumulan. Menuntun kita ada dalam kekuatan pengharapan bersama. Untuk itu terima kasih telah hadir bersama dengan kami Bapak Agus Prastianto selaku Ketua Majelis GKJ Gumulan. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, Pak Agus, orang seringkali mengatakan new normal. Kalau bahasa Jawa katanya pakulinan anyar, kalimrahan anyar, atau bahasa bebasnya mungkin kebiasaan yang baru gitu. Kira-kira new normal itu bahasa sederhananya apa toh Bapak? Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa yang sederhana, ya new normal itu selalu pakai masker ketika di luar rumah, ketika bepergian. Kemudian ada hand sanitizer. Seperti yang ada di sini, siapkan masker dengan segala yang ada, kemudian hand sanitizer untuk cuci tangan. Apalagi? Kemudian jaga jarak. Jadi senantiasa menjaga jarak. Berapa meter jaraknya? Ya kurang lebih 1 meter. Seperti ini, J. Ya. Seperti ini. Kira-kira seperti ini kita menjaga jarak, J. Kemudian apalagi untuk gambaran new normal? Mungkin selama ini ketika kita bertemu dengan teman, sahabat atau orang yang baru kita kenal kan kebiasaan kita berjabat tangan. Oh ya. Mungkin nanti sementara tidak usah berjabat tangan dulu. Tidak ada sentuhan fisik gitu ya. Jabat tangan kemudian. Cipika-cipiki. Oh cipika-cipiki. Kalau ibu-ibu atau wanita biasanya kan suka itulah. Rangkulan-rangkulan jangan dulu ya. Jangan dulu sebaiknya. Ya. Terus apa lagi untuk new normal ini? Kalau kondisi badan pas mungkin kurang fit, agak flu, sebaiknya tinggal di rumah. Baik anak sekolah atau pekerja kantor, itu sebaiknya kalau pas kurang fit, sebaiknya nggak usah masuk dulu. Oh, ada resiko gitu nggih kalau seseorang tidak sedang sehat benar gitu. Betul. Ya. Kemudian ada katanya ada kelompok rentan, benar nggak nih? Nah, sebetulnya begini, memang di dalam standar yang disampaikan oleh pemerintah, kelompok yang disebut rentan adalah kelompok lansia. Tetapi realitanya kami melihat ada usia-usia lanjut yang justru kondisinya lebih sehat dibandingkan yang anak-anak muda. Tetapi memang itu standar yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi memang secara teori kelompok lansia dan anak-anak disebut sebagai kelompok yang rentan. Padahal semua orang bisa rentan. Bisa rentan. Ketika tadi kondisinya mungkin flu, batuk, demam tidak mengenal usia. Ya. Jadi kita harus jaga kesehatan dengan tadi selalu pakai masker. Mohon maaf hari ini kita maskernya dilepas dulu karena sedang berbincang gitu. Kemudian di ruang publik disediakan hand sanitizer. Kalau di rumah cukup cuci tangan. Gitu. Jaga jarak dimanapun berada begitu. Bahkan di tempat-tempat tertentu tempat cuci tangan sebaiknya juga ada. Begitu. Besok di gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah lama tidak menengok gedung gereja kita, akan ada sesuatu yang baru gitu. Nah sekarang kita bicara tentang new normal dalam kaitannya dengan dimungkinkannya dibukanya kembali seperti pusat-pusat perbelanjaan, kemudian sekolah dan bahkan tempat ibadah. Nah hari ini kita hendak mempercakapkan bagian dari kebijakan Majelis GKJ Gumulan tentang kesiapan menuju new normal atau menuju kembalinya ibadah diselenggarakan di gedung gereja gitu. Nah Pak Agus selaku Ketua Majelis, sejauh mana kesiapan sekarang dari sisi ruang ibadah dulu? Ya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi di dalam rapatnya majelis memang sudah mempergumulkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk pertimbangan dari informasi dari pemerintah. Yang pertama mengenai kesiapan ruang ibadah.
Jadi ruang ibadah nanti akan diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan jarak. Jadi nanti kursi-kursi yang biasa dipakai tempat duduk jemaat itu akan diberikan tanda silang sebagai bukti bahwa kursi itu hanya diduduki oleh sejumlah tertentu. Misalnya satu kursi yang biasanya 3, mungkin nanti hanya 2. Oh, iya. Berarti nanti tanda silang akan ada di tengah, nggih. Di tengah. tengah. Ya, rencana seperti itu. Iya, padahal biasanya bisa 3 atau 4 gitu, nggih. Untuk sekarang cukup 2 begitu, nggih. Ya. Nggih. 2. Mungkin nanti akan difoto sebagai bahan sosialisasi kepada warga nanti. Atau kalau perlu nanti ada adegan duduk di kursi yang sudah disilang begitu, nggih. Ya. Supaya jemaat lebih jelas, lebih paham. Nah, kemudian gereja harus juga memenuhi ketika kita beribadah lagi protokol kesehatan gitu. Gambaran-gambaran yang tadi dikatakan ada sesuatu yang dipersiapkan gitu. Nah, kira-kira kalau saya membayangkan jemaat ini datang kemudian tiba di tempat parkir gitu. Kira-kira apa saja yang ada dalam anjuran atau bahkan sesuatu yang harus dilakukan oleh jemaat gitu. Jadi begini Bu Pendeta, jadi memang salah satu tugas gereja adalah melayani jemaat. Tetapi ada hal-hal yang memang jemaat juga harus ikut terlibat. Misalnya nanti di dalam ibadah, jemaat diminta untuk memakai masker dari rumah. Betul. Memakai masker dari rumah. Kemudian nanti ketika sampai di gereja akan menyediakan tempat untuk cuci tangan. Jadi cuci tangan sudah disediakan. Sudah disediakan. Kita sudah menyiapkan. Kemudian nanti sebelum masuk ruang ibadah, kita akan mempersiapkan petugas yang akan mengukur suhu badan. Jadi ada termogan. Oh, termogan. Ya. Jadi mohon maaf mungkin tidak senyaman sebelumnya begitu. Datang masuk gereja, sekarang harus ada tes pakai termogan. Ini kira-kira kalau mungkin suhu badan itu lebih dari katanya 37,5 itu sudah beresiko. Ada pesan tidak Bapak untuk jemaat gitu nggih, supaya tidak gagal melewati tes termogan gitu. Iya, jadi nanti begini, sebetulnya kan namanya mau beribadah itu kan hak masing-masing, tetapi ini kan dalam kondisi khusus, sehingga kan kita juga harus memberlakukan hal yang khusus. Jadi nanti di dalam setiap ibadah ada petugas among tamu yang akan memberikan penjelasan mengenai tempat duduk dan melakukan tes suhu badan. Kalau ada jemaat yang memang suhu badannya di atas normal, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Tentunya dengan cara yang baik. Betul. Akan didampingi secara khusus. Didampingi. Nah, kemudian biasanya among tamu kan pakai jabat tangan. Berarti seperti tadi gambaran new normal umum, untuk ini tidak ada jabat tangan. Tidak ada jabat tangan. Dengan among tamu saja atau ada tidak jabatan dengan siapapun? Termasuk dengan yang lain, Bu. Oh, jadi nanti kita akan kembangkan seperti ini ya, mungkin ya. Oh, salamnya salam COVID itu nggih ya. Menyilangkan tangan di depan dada. Di depan dada. Tidak ada jabat tangan, apalagi berpelukan, berlangkulan. Walaupun sudah kangen sekali, tetapi disarankan untuk tidak. Jadi tidak ada jabat tangan untuk biasanya dengan among tamu, tidak ada jabat tangan sesama jemaat. Jadi liturgi kita yang biasa ada jabat tangan, tidak ada jabat tangan dengan pendeta, dan tidak ada jabat tangan dengan pengkhotbah atau pendeta setelah ibadah. Betul. Jadi mohon maaf, harap maklum dengan kondisi yang ada di new normal ini. Kemudian begini, kalau tadi dikatakan kesiapan gitu nggih untuk protokol kesehatan di ruang ibadah. Nah, kemudian di sarana prasarana apakah hanya seperti itu yang dipersiapkan atau ada kebijakan majelis gereja yang lainnya? Begini Bu Pendeta, jadi memang kami jemaat majelis ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi di samping hal-hal yang tadi kita bahas, kita nanti juga akan menyiapkan sarana prasarana yang lain. Jadi setelah ibadah nanti akan disterilisasi, akan disemprot dengan desinfektan. Nanti kita akan siapkan. Kemudian sarana yang lain, misalnya mikrofon, itu juga akan dikondisikan posisi aman. Disterilkan. Disterilkan juga.
disterilkan juga. Kemudian persembahan yang biasanya dengan dimasukkan kantong ya. Mungkin nanti persembahan akan dimasukkan dalam kotak khusus yang disiapkan di depan gereja. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu ya, biasanya kita kan ada ibadah yang seperti Sabtu Sunyi itu. Ya. Jadi persembahan silahkan dimasukkan sebelum masuk ke gedung gereja. Kalaupun mungkin terlupa nanti setelah pulang gitu. Setelah mau keluar dari gedung gereja gitu, dipersilahkan. Jadi memang diatur supaya semuanya aman. Kemudian kalau sudah diatur, kemudian dengan pembatasan jumlah kapasitas karena ada tanda silang tadi. Nah, kira-kira dengan jam ibadah di GKJ Gumulan, baik di Gereja Jomboran 2 kali, di Gereja Gumulan 2 kali, saya mendengar ada kebijakan khusus untuk majelis menambah jam ibadah. Gitu. Iya, betul Bu Pendeta. Jadi karena kapasitas gereja nanti otomatis akan berkurang, maka majelis mengambil kebijakan menambah 1 jam ibadah, yaitu pada hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini sebetulnya memang dikonsepkan untuk keluarga muda. Ya, mereka yang muda. Mereka yang muda. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau saya mau ibadah hari Sabtu bagaimana? Oh, tidak apa-apa, berjiwa muda. Berjiwa muda. Untuk yang tua yang berjiwa muda. Jadi ibadah minggu tetap seperti biasa. Minggu jam 6 dan 8. Gitu, baik di gereja induk maupun gereja Jomboran. Sedangkan di gereja induk, setiap hari Sabtu ada ibadah untuk keluarga muda dan yang berminat untuk datang. Dan ini ibadahnya setara ya dengan ibadah minggu. Gitu, jam 6 sore, jam 18. Jam 18. Monggo Bapak Ibu Saudara, daripada tidak memanfaatkan malam minggu atau daripada kalau minggu dengan alasan bangunnya kesiangan, silahkan bergabung di ibadah Sabtu di Gereja Gumulan jam 18. Dan rencananya saya mendengar ini akan menjadi sarana live streaming. Betul. Jadi untuk ibadah Sabtu itu nanti akan istilahnya disiarkan. Apa istilah bahasanya berarti di live streaming. Kalau saya sebagai jemaat itu kira-kira kesyuting enggak ya? Disyuting nanti. Nanti dipersilakan yang nyoteng gitu ya. Yang jelas ibadah kita live streaming tetapi ada jemaatnya. Ada jemaatnya. Begitu nggih. Matur nuwun. Andekan ini nggih. Andekan dengan 5 jam ibadah tadi, kemudian kita merasa kok di jam ibadah yang pagi terlalu banyak, kemudian yang siang terlalu sedikit, apa dimungkinkan kebijakan yang berbeda dari majelis gereja? Ya, mungkin nanti kita akan membuat penjadwalan, misalnya Gumulan 1 untuk kelompok tertentu, Gumulan 2 untuk kelompok tertentu, tapi ini kan jadwal yang dibuat oleh majelis. Tetapi kalau memang ada jemaat yang pas jam itu dilalah ada keperluan, ya dipersilahkan. Jadi itu hanya penataan yang dilakukan oleh majelis supaya kapasitas gereja itu tetap terpenuhi. Bisa imbang. Bila mana dibutuhkan tentunya. Bila mana dibutuhkan. Nanti akan kita lihat ya. Jadi kalau sudah ada dalam kesadaran jemaat membagi diri di Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu siang, saya kira sangat membantu majelis gereja di dalam penataan gitu. Tidak harus menata khusus untuk kehadiran begitu nggih. Matur nuwun. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa ada sterilisasi dari jam pertama sampai jam kedua, dari jam pertama antara jam pertama ibadah dengan jam kedua, berarti tentunya durasi ibadah di jam pertama ini kan diseyogiakan juga tentunya juga dalam protokol kesehatan, pertemuan kita tidak terlalu panjang. Jadi ibadah kita mungkin seperti ibadah online berdurasi di sekitar 1 jam. Berarti apakah ada konsekuensi dengan ibadah yang 1 jam itu durasinya? Mungkin nanti warta gereja yang selama ini kita baca lengkap dari awal sampai akhir, nanti akan kita baca seperlunya. Hal-hal yang penting akan kita baca, sedangkan hal yang lain mungkin akan disampaikan secara tertulis. Jadi itu nanti akan mengurangi durasi. Jadi harap maklum untuk
jemaat dengan new normal ada sesuatu yang beda juga Beda, gitu ya, nggih. ya. Nah, kita sudah memikirkan kemudian bercakap tentang kesiapan dengan keadaan seperti ini. Majelis GKJ Gumulan siap memulai ibadah di gedung gereja itu kapan? Kemarin di dalam rapat majelis diputuskan tanggal 4 Juli hari Sabtu itu akan kita mulai ibadah new normal. Kemudian ibadah minggunya mulai tanggal 5 Juli. Ya. Oke. Semoga keadaannya semakin membaik Semakin ya. membaik. Supaya Semakin tidak membaik. ada perubahan kebijakan begitu nggih. Ya. Nggih. Sudah Nggih. dipikirkan itu. Oh, sudah dipikirkan. Terima kasih dan mari kita dukung dalam doa supaya apa yang terjadi sesuai dengan rencana kita begitu nggih. Nggih. Dan apa yang menjadi percakapan kita di Sarasehan saat ini yang akan dilengkapi mungkin dengan dokumentasi atau peragaan, simulasi begitu nggih. Mohon juga bagi warga gereja yang bisa mengakses gitu nggih Sarasehan ini atau nanti sosialisasi lewat ibadah online atau lewat grup-grup WA, kelompok-kelompok Sarasehan itu nggih dimohonkan untuk bisa disebarluaskan gitu nggih. Bahasa Jawanya getok tular. Oh nggih. Supaya tidak hanya menjadi tanggung jawab majelis gereja. Betul, ya. Bantuan pertolongan getok tular warga gereja sangat dibutuhkan. Nggih, Bapak Ibu dan Saudara, ini gambaran kita sekilas terlebih dahulu. Kalau nanti ada sesuatu yang terlewatkan gitu nggih, kita akan menyampaikan nggih. Terima kasih Pak Agus Pras untuk Sarasehan kita pada saat ini. Nggih. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini setiap cerita selalu mempunyai akhir. Dan di dalam kehidupan ini sebuah akhir hanyalah sebuah awal yang baru. Dan kita akan memasuki awal yang baru. Awal di mana kita bersekutu, beribadah kembali. Seperti gambaran tadi, satu kerinduan, ku nyanyi haleluya. Atau kerinduan-kerinduan seperti rusa yang merindukan air. Dan mari bersama kita mengakhiri Sarasehan ini dengan sebuah pujian. Lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengharapan yang Engkau nyatakan. Ada awal, ada akhir dalam perjalanan kehidupan ini. Tapi akhir senantiasa juga adalah awal yang baru. Biarlah pandemi COVID-19 berakhir dan kami benar menuju new normal, sebuah tatanan baru yang harus kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan untuk makna kesehatan, kami bersyukur untuk makna jerih payah, kami bersyukur pula saat ini ketika kerinduan kami bagaikan kerinduan rusa, ada untuk semakin dekat dengan Engkau. Jemaat-Mu Engkau persiapkan dalam makna kesehatan, dalam makna damai sejahtera-Mu. Majelis GKJ Gumulan dalam kesiapan untuk gedung gereja, sarana prasarana, dan dalam dukungan kami semua, kami beroleh hikmat yang dari Engkau. Untuk itu Tuhan mampukan kami mewujud nyatakan pengharapan kami, mewujud nyatakan kerinduan beribadah kembali di gedung gereja, dan bahkan kerinduan yang baru di perjalanan di antara pandemi COVID-19. Engkau telah meneguhkan tim ibadah online GKJ Gumulan. Dan di awal yang baru, di new normal, biarlah kami boleh mewujud nyatakan benar-benar satu pengharapan melalui tim ibadah online di ibadah setiap Sabtu menjadi ibadah online live streaming dan menjadi berkat bagi siapapun dalam kondisi tertentu mereka yang belum bisa beribadah di gedung gereja.
Untuk itu berkati saudara-saudara kami dalam pelayanan tim ibadah online GKJ Gumulan. Berkati majelis GKJ Gumulan dan siapapun yang hendak Engkau pakai sebagai sarana pelayan-pelayan khusus di antara new normal ibadah kembali di gedung gereja. Dan kami yakin dalam syukur kami, ungkapan haleluya puji Tuhan senantiasa boleh kami ungkapkan karena Engkau Tuhan yang beserta kami. Untuk itu Tuhan mewujud nyatakan pengharapan, kami haturkan perjalanan kehidupan kami. Dan kami yakin untuk apa yang belum kami minta, tetapi hendak Engkau nyatakan, telah Engkau persiapkan dan hendak Engkau berikan, itu adalah kebaikan bagi kami. Dalam kerendahan hati untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, demikian sarasean pada saat ini. Semoga yang menjadi pergumulan kita, persiapan kita, sosialisasi kita pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan penuh kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Matur nuwun Pak Agus Pras untuk kehadirannya, sosialisasinya. Monggo dipun unjuk. Salam kerinduan. Mari bersama kita memasuki new normal dengan kekuatan, iman, imun, aman, dan amin. Dengan iman, mari bersama kita menghadirkan diri di dalam ibadah di gedung gereja. Imun, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat. Aman, mari bersama kita patuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker,
Cuci tangan terlebih dahulu. Cek suhu tubuh dengan termogan. Kemudian tanpa berjabat tangan dengan siapapun. Selalu ada yang istimewa dan saat ini, masukkan persembahan dalam kotak yang telah disediakan di depan pintu gedung gereja. Demikian juga ketika duduk, pastikan memberi jarak sebagaimana tanda yang telah ada di tempat duduk. Kemudian budayakan antri, baik ketika memasuki atau keluar dari gedung gereja. Maka dengan berkat Tuhan, kita bisa kembali beribadah di gedung gereja dengan kata amin. Kami nantikan kehadirannya jemaat di gedung gereja Gumulan atau di gedung gereja Jomboran setiap hari Minggu pada pukul 6 dan 8 pagi. Demikian juga ada tambahan jam ibadah setiap Sabtu di gedung gereja Gumulan pada pukul 18. Untuk itu ingat, kami nantikan kehadirannya. Diawali Sabtu 4 Juli 2020 dan Minggu 5 Juli 2020. Selamat hadir di ibadah di GKJ Gumulan. Tuhan memberkati kita.